Terima kasih Majelis Hakim. Karena perubahan pembacaan, maka mohon izin untuk membaca lebih perlahan. Mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya. Majelis yang kami hormati dan kami muliakan. Berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan nomor 55 tahun 2019 dan putusan nomor 85 tanggal 29 September 2022, maka tidak lagi ada sekat yang membedakan antara perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan pemilu kada. Itu ada di halaman 6 resume kami. Pada dasarnya di halaman 7 sekarang, praktek beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta di negara-negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental yang paradigmatik sama. Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan hak asasi manusia serta menjamin dilakukannya safeguard of democracy. Bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan presiden, kekuasaan dan penyelenggara pemilu, serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi yaitu antara lain: 1. Pertama, Mahkamah Konstitusi Austria. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Austria telah membatalkan terpilihnya Alexander van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan, yaitu dengan melakukan pengiriman surat melalui pos yang dilakukan oleh orang-orang Alexander, sehingga ada manipulasi yang cukup tinggi di situ. Kedua, Mahkamah Agung Kenya tahun 2017. Mahkamah Agung ini menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara. Ketiga, Mahkamah Agung Maladewa. Mahkamah Agung ini membatalkan hasil pemilu karena ada 5.623 orang tidak memiliki hak pilih, diantaranya orang yang meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tapi mereka justru bisa ikut pemilu. Keempat, Mahkamah Agung Ukraina. Mahkamah ini memutus diadakannya pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu. Saya lanjutkan ke halaman 7 poin. Maaf. Bisa langsung kedudukan hukum, Pak Bambang. Ya, saya masuk di pokok permohonan. Baik, silakan. Kedudukan hukum dan bagian lainnya sudah ya, dianggap tenggang waktu permohonan sudah dianggap dibacakan. Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02, namun sebaliknya merugikan pemohon. Hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU melalui SK KPU dikemukakan urutan perolehan suara. Tidak kami bacakan. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan, mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan,
pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Fakta hukum bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden. Patronasi presiden tersebut mensugesti menteri kabinet dan menggerakkan dan mengaitkan program-program kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana anaknya presiden menjadi calon wakil presiden. Dan tindakan di atas adalah pelanggaran atas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud, tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dukungan Presiden Jokowi merupakan berupa penggelontoran dan pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan pemenangan paslon 02 bisa dikualifikasi sebagai pork barrel politics. Tindakan Presiden Joko Widodo itu dapat dikualifikasi sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik pemilu dan ditujukan untuk mempengaruhi pemilih. Tindakan tidak netral Presiden Joko Widodo telah terbukti menguntungkan calon tertentu dengan melonjaknya suara paslon 02 secara drastis setelah melalui operasi pengerahan sumber daya negara. Sebelum Agustus 2023, Prabowo Subianto menurut survei berkisar di angka 24,6% Oktober 2023. Di saat dipasangkan dengan putra Presiden Joko Widodo, suara pasangan tersebut naik di atas 30% dan melejit sampai di angka 51,8% pada bulan Februari 2024 sebelum pemungutan suara. Dengan menyandingkan survei, ada di capture, dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34% hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat. Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan paslon 02 nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain. Yang disertai dengan pembagian bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2014 dan 2019 dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Ini juga nanti akan kami jelaskan captionnya. Tapi sebagai informasi, itu di daerah yang paling bawah itu adalah kunjungan Pak Joko Widodo yang paling bawah di Jawa Tengah, ada 1, 2, 3, 4, lebih dari 15. Dan di daerah-daerah itu bansosnya luar biasa, intervensi terhadap aparaturnya juga luar biasa, dan kenaikan perolehan angka paslon 02 juga luar biasa. Jadi berdasarkan riset ini dapat ditentukan bahwa intervensi bansos, penggunaan aparat negara itu mempengaruhi peningkatan suara. Nanti PPT-nya ini dibagi untuk hakim dan juga untuk para pihak ya Pak? Ya, kami akan serahkan semuanya setelah presentasi ini. Baik. Di halaman selanjutnya majelis, halaman 13, itu juga hasil survei Pak Prabowo beberapa tahun. Coba tolong jelaskan. Di situ ada kenaikan-kenaikan yang luar biasa. Setelah kunjungan dari Pak Jokowi ke beberapa tempat, di beberapa daerah, kalau kita mencoba mengkategorisir angka Pak Prabowo di 2014, di 2019, dan di 2024,
di mana intervensi kekuasaan itu terjadi, maka terjadi lonjakan yang luar biasa sekali. Sayang kecil sekali ya. Majelis saya tidak baca yang di depan. Saya mau kasih contoh angka, mohon maaf. Oke, tolong dibesarkan lagi. Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di tahun 2014, pencapaian Pak Prabowo hanya 21,91%. Di tahun 2019 jeblok menjadi 9,0%. Tapi di tahun 2024 menjadi 75,39%, itu artinya incredible. Terjadi penaikan 66,38%. Dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya, tapi ada intervensi yang luar biasa terhadap bansos, dari bansos, kunjungan-kunjungan, dan sebagian aparatur, serta the oath of the president's man. Itu yang terjadi dan kami yakini. Kami lanjutkan majelis. Saya masuk ke halaman 14 sekarang. Terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. KPU atau termohon secara sengaja menerima pencalonan pasangan calon di nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum atau PKPU 19 tahun 2023 tidak memenuhi syarat. Proses pendaftaran Gibran tidak sah karena komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran calon Gibran tanpa lebih dulu merevisi PKPU 19 tahun 2023. Putusan DKPP yang dibacakan di saat pemungutan suara tinggal menyisakan beberapa hari, ya ini diputus tanggal 5 Februari, sedangkan pemungutan suara 14 Februari, merupakan peristiwa hukum yang spesifik dalam pemilu presiden 2024, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penyelenggara pemilu. Kondisi spesifik ini belum diantisipasi dalam peraturan perundangan tentang pemilihan presiden in kasu undang-undang pemilu. Sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut dilaporkan dan dimohon keadilannya kepada Bawaslu, dipastikan akan dinyatakan lewat waktu. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan melalui peradilan perselisihan hasil karena tahapan Pilpres 2024 belum selesai, karena belum ditetapkan pasangan calon terpilih dan belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir pemilu. Terlebih lagi karena kondisi spesifik sedemikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan presiden. Argumentasi ini berdasarkan pada jurisprudensi putusan Mahkamah nomor 135 tahun 2021 yang menetapkan posisi kasus tidak sama persis, namun rasio disendinya dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan akuo relevan untuk dijadikan dasar dan memeriksa dan mengadili perkara dalam permohonan. Adapun mengenai hal mengadili secara substantif peristiwa hukum yang spesifik tersebut, pemohon menyampaikan fakta hukum secara notoire feiten diketahui publik, yaitu sebagai berikut. Saya tidak bacakan semuanya, ada beberapa majelis itu di halaman 15. Yang pertama, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka 19 Oktober sampai 25 Oktober. Ada putusan Mahkamah nomor 90, itu tanggal 17 Oktober, jadi hanya berjarak 2 hari. Pasca putusan Mahkamah dibacakan, termohon tidak segera mengubah, maksudnya MK tidak segera mengubah syarat calon dengan usia boleh di bawah 40 tahun, sepanjang telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Termohon tidak segera menetapkan PKPU perubahan syarat calon, tetapi justru membuat surat edaran kepada partai politik serta pemilu partai politik peserta pemilu yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden bahwa terdapat perubahan syarat usia 40 tahun. Terus juga tindakan-tindakan termohon itu ternyata melanggar prosedur yang
masih dari keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon dan seterusnya. Maka menurut kami seharusnya permohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun inkasu bakal calon presiden putra Joko Widodo yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.